Kamu berharga. Tubuh Claudia hampir tersungkur di tanah mendengar apa yang Taddeo katakan. Jika bukan karena Christian yang memeluk pinggangnya erat, maka sudah pasti Claudia akan tergeletak di tanah. Claudia bagaikan terkena hantaman batu keras. Tidak, ini bakal lebih parah, menyakitkan. Kakinya seakan tak mampu lagi menginjakkan bumi. Sungguh semua perkataan Taddeo layaknya busur yang menancapkan jantungnya. Bukan hanya Claudia yang terkejut, tapi Christian serta Benny dan Grania pun amat sangat terkejut. Mereka tak pernah ada yang menyangka bahwa masa lalu Taddeo menyangkut tentang orang tua Claudia yang sebenarnya. Kau membunuh ayahku. Air mata Claudia tak henti berlinang basahi pipinya. Di sisi lain, dia lega bahwa pembunuh ibunya sudah tidak lagi ada di dunia ini. Tetapi di sisi lain, dia merasa hancur karena kenyataannya. Dirinya adalah yatim piatu. Hidupnya selama ini ternyata berada di dalam sebuah rumah yang mana bukanlah miliknya. Membayangkan itu semua membuat hatinya hancur berkeping-keping. Tadi dia menghembuskan nafas berat dan menjamkan mata penuh rasa bersalah. Aku dan Vire sang jatuh cinta. Tapi Vire tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Alvin bersalah. Dia sudah berkali-kali mengkhianati Vire. Sekarang, setelah hasil dari tes DNA terbukti, kau bukan anakku. Aku menyadari kalau semua salah paham. Dulu, Alvin berpikir kalau Vire mengandung anakku. Itu kenapa Alvin sampai tega melenyapkan ibumu, Claudia. Aku benar-benar minta maaf. Tadi tak sanggup lagi melanjutkan perkataannya. Kepala Claudia berputar-putar hebat mendengar semua cerita Taddeo. Kakinya lemas dan tubuhnya terasa lemah. Dia meyakinkan bahwa apa yang dia dengar ini adalah sebuah mimpi. Tapi tidak, ini semua nyata, bukan mimpi. Claudia merasa nafasnya mulai terasa sesak, pandangannya buram dan tak lagi bisa melihat dengan jernih. Dalam hitungan detik, tubuh Claudia ambruk di pelukan Christian. Claudia! Christian terkejut melihat Claudia sudah tidak sadarkan diri. Claudia! Benny dan Grania panik melihat Claudia sudah tak sadarkan diri. Pun Taddeo yang berdiri di depan Christian dan Taddeo ikut panik. Christian langsung menggendong Claudia dengan gaya bridal dan bawa gadis itu masuk ke dalam mobil. Benny, Grania serta Taddeo masuk ke dalam mobil mereka masing-masing. Mereka mengikuti mobil Christian yang menuju ke rumah sakit. Tak ada yang tak cemas. Kondisi Claudia yang tengah hamil muda dan terkena masalah bertubi-tubi membuatnya tentu mengalami stres berat. Ibu hamil sangat rentan pada stres. Hal itu akan membuat tumbuh kembang janin terhambat. Christian berdiri di depan ruang rawat mereka bersama Benny, Grania dan juga Taddeo. Mereka berada di rumah sakit menunggu Claudia yang tengah diperiksa oleh dokter. Semua orang panik dan cemas, terutama Christian. Christian berusaha menangkan pikirannya, tapi tetap tidaklah bisa. Debar jantungnya sejak tadi berpacu kencang, tak bisa sama sekali tenang. Dia takut kalau terjadi sesuatu pada Claudia dan calon anaknya. Sayang, kenapa dokter lama sekali meriksa putri kita? Tanya Grania mata Benny dengan kecemasan tak bisa lepas darinya. Tunggulah sebentar, putri kita pasti akan baik-baik saja. Jangan berpikir negatif. Benny membelai pipi sang istri dan memberikan kecupan di sana. Meskipun dia juga panik, tapi dia tak mau membuat istri tercintanya semakin panik. Grania mengangguk dan memilih untuk membenamkan wajahnya di dada bidang sang suami. Mata wanita parubaya itu sudah sebab akibat tangis yang tak kunjung mereda. Christian menatap interaksi antara Benny dan Grania dalam hati betapa beruntungnya. Claudia memiliki orang tua angkat yang menyayangi seperti anak kandungnya sendiri. Jika bukan karena Ella yang bongkar identitas Claudia, maka rahasia di mana Claudia bukan bagian dari Fisklet akan selamanya tertutup. Dan tentu rahasia tentang kisah ayahnya dan kisah ibu kandung Claudia tak akan pernah ada yang tahu. Ceklek, pintu ruang rawat terbuka. Sang dokter berdiri di ambang pintu. Refleks Christian serta Benny, Grania dan Taddeo melangkah menghampiri Christian. Bagaimana klien Claudia? Tanya Christian cepat pada sang dokter. Putri kami baik-baik saja kan? Benny dan Grania bertanya bersamaan. Sang dokter melepaskan maskernya. Tuan, Nyonya, kondisi janin Nona Claudia Fisklet sangat lemah. Saya harap jangan bebankan beliau dengan masalah yang membuatnya berpikir negatif. Semua orang terdiam mendengar apa yang sang dokter katakan. Mereka semua paham kenapa bisa sampai kondisi Claudia menjadi drop. Tentunya masalah yang ada di hadapan gadis itu yang membuat kandungannya melemah. Tapi Claudia tidak apa-apa kan? Tanya Christian cemas dan khawatir. Sejak tadi dia sudah berusaha untuk tenang, tapi bayang-bayang kecemasan membuatnya tak bisa tenang. Bahkan dia sangat gelisah dan takut. Sang dokter mengangguk. Untuk sekarang kondisi beliau sangat dikatakan baik, tapi saya mohon jangan membanding beliau dengan masalah. Aku mengerti. Bisa aku melihat Claudia sekarang? Ujar Christian cepat, tak sabar ingin melihat keadaan Claudia. Silakan tuan, Anda bisa menjenguk Nona Fisklet. Jawab sang dokter lalu pamit undur diri.
Bisa menatap Benny dan Grania. Aku ingin melihat Claudia dulu. Setelah itu, kalian bisa melihat Claudia. Pria itu tahu pasti Benny dan Grania ingin melihat Claudia. Benny menepuk bahu Christian. Masuklah. Aku tahu Claudia membutuhkanmu. Iya, Christian, kau masuk saja. Claudia membutuhkanmu. Grania tadinya ingin sekali melihat Claudia, tapi dia membiarkan Christian untuk lebih dulu yang melihat putrinya. Wanita purba itu tahu yang paling dibutuhkan Claudia adalah Christian. Christian tersenyum merespon ucapan Benny dan Grania. Detik selanjutnya pria itu masuk dalam ruang rawat Claudia. Dia sudah tak sabar ingin melihat keadaan Claudia. Tadio menatap Benny dan Grania menampak jelas menyayangi Claudia. Bahkan selama ini Tadio menganggap kalau anak kesayangan Benny dan Grania adalah Claudia. Pasalnya Benny dan Grania sangat menunjukkan kasih sayang pada Claudia tanpa sama sekali membedakan antara anak kandung mereka dengan anak angkat mereka. Claudia sangat beruntung memiliki kalian, ucap Tadio pelan tersirat penuh ketegasan. Seraya menatap Benny dan Grania. Benny membalas tatapan Tadio. Bukan Claudia yang beruntung, tapi kami yang beruntung memiliki anak seperti Claudia. Sekalipun dia bukan anak kandung kami, tapi kami sudah menganggapnya seperti anak kandung kami. Kami membesarkannya dengan cinta dan kasih sayang yang besar. Kami bahkan tidak sanggup kehilangannya, sambung Grania dengan mata yang berkaca-kaca. Tadi tersenyum samar merespon ucapan Benny dan Grania. Hatinya lega karena Vire telah menitipkan Claudia pada keluarga yang tepat. Pelupuk mata Claudia bergerak-gerak. Perlahan-lahan gadis itu mulai membuka matanya, menatap Christian yang duduk di hadapannya. Objek pertama yang Claudia lihat adalah sang pujaan hati. Christian, panggil Claudia dengan nada pelan dan lemah. Christian tersenyum sambil membelai pipi Claudia. Aku senang kau sudah siuman. Claudia terdiam sebentar melihat ke sekitar. Dirinya berada di dalam ruangan rawat rumah sakit. Satu demi satu kepikiran memori Claudia mulai bermunculan. Gadis itu mulai mengingat apa yang telah terjadi. Raut wajah Claudia berubah menjadi muram dan sedih. Matanya sudah berkaca-kaca. Gadis itu menyadari bahwa dirinya hanya sendiri di dunia ini. Kesedihan melingkupinya sampai membuat air matanya mulai menetes. Jangan menangis. Dokter bilang kandunganmu lemah. Kau dilarang memikirkan hal berat. Christian menyeka air mata Claudia dan berikan kecupan di kedua mata gadis itu. Maaf, Claudia mulai terisak. Christian segera membaringkan tubuhnya di samping Claudia, menarik tubuh gadis itu masuk ke dalam pelukannya. Kenapa kau minta maaf? Bisiknya sambil mengecup kening gadis itu. Claudia menundukkan kepala dari dalam pelukan Christian. Maaf karena aku membuat anak kita menjadi lemah. Maaf, ini bukan salahmu. Christian menarik dagu Claudia, mencium dan melumat bibir gadis itu. Aku mohon, ingatlah ada anak kita di dalam kandunganmu. Meski banyak hal yang kau pikirkan, tapi tetap kau harus mampu berpikir positif. Mata Claudia berkaca-kaca lagi. Aku hanya sendiri, Christian. Di dunia ini aku tidak memiliki siapapun. Aku tidak memiliki orang tua. Isaknya pelan. Kau memilikiku. Apa aku tidak penting dalam hidupmu? Christian menyeka air mata Claudia. Claudia membawa tangannya memelihara rahang Christian. Tentu kau sangat penting. Tapi asal-usulku tidak jelas, Christian. Ibuku saja pernah menghancurkan pernikahan ayahmu dengan Mami Desi. Christian mengecup bibir Claudia bertubi-tubi. Jangan menyalahkan ibumu. Ayahku juga bersalah, sayang. Satu lagi, jangan pernah mengatakan kalau asal-usulmu tidak jelas. Bagiku kau tetap Claudia. Sosok gadis cantik, manis, lembut dan menggemaskan. Kau akan selalu menjadi satu-satunya yang aku inginkan di muka bumi ini. Seketika senyuman di wajah Claudia terlukis mendengar apa yang Christian katakan. Hatinya menghangat dan lembut. Gadis itu membenamkan wajahnya dari bidang Christian. Aku mencintaimu, Christian. Christian pun tersenyum dengar ungkapan hati Claudia. Pria itu membalas pelukan gadis itu sambil menjawab, aku jauh lebih mencintaimu, Claudia. And I pray, I believe in the better days.